Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membicarakan mekanika klasik dalam perumusan Hamilton sebagai salah satu dari perwujudan meta-mekanika, maka pada bagian ini kita akan membicarakan contoh berikutnya, realisasi dari meta-mekanika, yakni mekanika kuantum. Adapun pembahasan di dalam bagian ini, sebagaimana yang kita juga lakukan untuk mekanika klasik, kita tidak akan begitu rinci, detail, teknis ya di dalam pembahasannya. Insya Allah kita akan coba membahas ya kedua mekanika itu secara detail, rinci pada kuliah-kuliah seri berikutnya. Good. Nah, sekarang kita bicara mekanika kuantum ya. Bagaimana realisasi mekanika meta-mekanika itu dalam mekanika kuantum. Saya akan coba membahasnya dalam perumusan yang sederhana, yang biasa dipahami oleh para fisikawan ya. Good. Nah, yang pertama adalah seperti saya urutkan ya, sesuai dengan unsur-unsur meta-mekanika, yakni ruang keadaan ya, ruang keadaan. Jadi sebagai ruang keadaan ya, dalam mekanika kuantum ya, di setiap keadaan diwakili oleh sebuah vektor di dalam suatu ruang Hilbert yang separabel ya, diwakili oleh ruang Hilbert ya yang separabel ya. Jadi ini ruang Hilbertnya saya tulis seperti ini ya. Oke. Jadi H adalah ruang vektor berdimensi infinite, separabel, dalam pengertian bahwa secara topologis memiliki basis yang countable, sehingga kemudian secara aljabar juga akan memiliki efeknya ekivalen dengan mengatakan bahwa secara aljabar ruang Hilbert H, ruang vektor H itu memiliki basis yang countable. Nah, kemudian di sana kita pilih suatu produk skalar. Ya, dan produk skalar ini memungkinkan kita untuk berbicara tentang ortonormalitas ya. Jadi juga yang lain, jadi aspek-aspek geometrik nanti kemudian bisa ditentukan dari hasil kali skalar atau produk skalar itu. Nah, dari produk skalar itu misalnya juga kita dapatkan norm ya, norm. Jadi kalau nanti anggota ruang Hilbert itu ya, vektor anggota ruang Hilbert itu akan saya tulis dengan notasi Dirac ya. Nah, dari produk skalar itu maka kemudian kita akan mendapatkan norm ya, misalnya ya, norm dari vektor itu kita tulis semacam itu, yakni panjang atau besar dari vektor itu ya. Nah, kemudian selain itu juga kita dapatkan nanti ortogonalitas ya, ortogonalitas vektor-vektor itu. Jadi dari produk skalar itu kita dapatkan bisa tentukan bahwa dua buah vektor itu ortogonal atau tidak ya. Ya, jadi dua buah vektor dikatakan ortogonal itu jika ini produk skalar, misalnya vektor psi dan v gitu ya, dikatakan ortogonal jika produk skalarnya 0 gitu ya. Itu jadi terkait dengan ortogonalitas ya. Jadi produk skalar, dari situ kita bisa bicara banyak hal terkait dengan geometri ruang Hilbert itu. Ya, salah di antaranya norm, panjang vektor, dan ortogonalitas. Oke, di dalam hal ini karena H itu ruang vektor, maka di sana ada penjumlahan ya untuk setiap pasang ya vektor ya anggota H, ruang vektor H itu ya, maka selalu bisa diperoleh ya hasil penjumlahannya ya. Jadi bahwa penjumlahan antara dua buah vektor itu juga ada di H gitu. Oke, nah nanti kalau misalnya vektor-vektor ini menggambarkan keadaan sistem, maka keadaan sistem itu bisa dijumlahkan. Ini yang di dalam mekanik kuantum nanti kita kenal sebagai prinsip superposisi keadaan. Ya, ini tidak ada di dalam mekanika klasik sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya dalam kuliah terdahulu ya, karena di sana ruang keadaannya berupa manifold differentiable. Jadi secara umum tidak ada penjumlahan keadaan.
ya, titik di dalam manifold diferensiabel itu sebagai mewakili keadaan ya dalam mekanika klasik, sehingga tidak ada konsep penjumlahan di sana secara umum gitu ya. Oke, oleh karena itu dalam mekanika klasik tidak ada prinsip superposisi keadaan. Oke, tapi dalam mekanika kuantum ada. Ya. Kemudian untuk sembarang bilangan kompleks alfa, ya, dan sembarang vektor di dalam ruang vektor H itu, ya, maka didapatkan perkalian vektor dengan skalar, ya, itu juga merupakan anggota H. Gitu. Oke. Nah, ini saya rasa karena H itu ruang vektor, maka harus memiliki kedua sifat ini, dan ada sekian banyak syarat aksioma yang dipenuhi oleh kedua operasi ini, penjumlahan dan perkalian dengan skalar gitu. Oke, nah kemudian sesungguhnya setiap satu keadaan itu akan bisa diwakili oleh sekian banyak vektor dalam ruang Hilbert, ya. Oleh karena itu kita akan coba menuliskan sekian banyak vektor, himpunan vektor-vektor yang mewakili keadaan itu, satu keadaan itu sebagai kelas ekivalen gitu, kelas ekivalen vektor-vektor, ya. Saya tulis seperti ini saya katakan sebagai kelas ekivalen yang memuat vektor psi, ya. Di mana relasi ekivalennya, jadi ditulis seperti ini. Jika psi dikatakan ekivalen dengan psi aksen, gitu ya. Jika, ya, ya tentu di sini psi dan psi aksen bukan vektor 0 ya. Jadi ini dalam hal ini psi dan psi aksen itu bukan vektor 0 ya, tidak sama dengan vektor 0. Maaf ya. Ya, psi aksen bukan vektor 0. Ya, bukan vektor 0, ya. Maka psi dikatakan ekivalen dengan psi aksen jika ada skalar alfa anggota C sedemikian, ya, sehingga psi itu sama dengan alfa dikalikan psi aksen, ya. Jadi psi dan psi aksen dikatakan ekivalen dan nanti mewakili keadaan yang sama itu apabila terdapat suatu skalar alfa sedemikian rupa sehingga psi dan psi aksen itu dihubungkan oleh persamaan ini, ya. Oke, nah tentu di situ psi dan psi aksen bukan vektor 0 ya dalam hal itu, ya. Oleh karena itu kemudian keadaan, ya, itu dipilih dari jadi diperoleh dari bisa ditentukan dari kelas ekivalen itu, ya. Ya ini adalah, ya, dari kelas ekivalen itu. Jadi maka keadaan sistem itu nanti untuk menghitungnya, ya, kita dengan vektor psi, ya, dengan panjang, ya, psi itu sama dengan satu satuan itu, ya. Jadi dari ini keadaan, ya, kelas ekivalen yang mewakili sebuah keadaan itu kita ambil vektor anggota itu, ya, yang panjangnya satu satuan, ya. Nah, ini yang kemudian akan kita gunakan nanti untuk menentukan misalnya, ya, peluang ukuran peluang, ya, yang dan sebagainya, ya. Itu nanti dipilih dari vektor keadaan yang panjangnya satu satuan itu. Nah, kemudian dari tadi saya katakan bahwa di dalam ruang Hilbert karena ada produk skalar dan produk skalar itu menentukan ortogonalitas, maka orang biasanya lebih suka menggunakan basis ortonormal, yakni himpunan yang beranggotakan vektor-vektor yang ortonormal, dan himpunan itu tidak dimuat oleh himpunan ortonormal yang lain. Nah, orang mengatakan sebagai himpunan ortonormal yang maksimal. Dengan menggunakan theorem of choice, axiom of choice, ya, atau lemma Chorn gitu, ya, orang bisa menunjukkan bahwa di dalam setiap ruang Hilbert itu akan selalu ditemukan sebuah basis ortonormal, ya. Jadi yakni himpunan yang beranggotakan vektor-vektor, ya, yang ortonormal satu dengan yang lain, dan himpunan itu tidak dimuat oleh himpunan ortonormal yang lain, ya. Jadi misalnya saya tuliskan basisnya ini, ya. Jadi basis di dalam ruang Hilbert itu misalnya saya tuliskan seperti ini, ya, V1
V2, ya, V3 dan seterusnya gitu. Jadi ini basis ortonormal, ya, himpunan ortonormal yang maksimal, ya. Nah, dengan sifat maksimal itu, maka kemudian semua vektor, ya, untuk semua vektor psi, ya, anggota ruang Hilbert itu, maka kita bisa menuliskannya sebagai deret Fourier, ya, sebagai deret Fourier. Ya, ini bahwa psi itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari himpunan ortonormal yang maksimal itu, ya. Atau dengan kata lain, kalau saya tulis ini sigma n misalnya dari 1 sampai dengan infinite itu, kemudian ini produk skalar antara Vn dengan psi lalu dikalikan dengan Vn. Nah, ini deret Fourier, ya, ini disebut deret Fourier. Deret Fourier, ya. Ya, jadi dengan adanya basis ortonormal ini, maka kemudian setiap vektor dalam ruang Hilbert itu, ya, psi itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier. Ya, ini kombinasi linear dari vektor-vektor yang anggota basis ortonormal itu. Setiap vektor, ya, di dalam ruang Hilbert itu. Oke, nah, saya belum begitu jelas tadi terkait dengan belum jelas menjelaskan basis ortonormal, ya. Jadi yang dimaksud dengan basis ortonormal itu, ya, himpunan yang beranggotakan vektor-vektor, ya, yang ortonormal dalam pengertian bahwa produk skalar antara Vn, ya, dengan Vn aksen itu sama dengan delta n aksen gitu, ya. Untuk, ya, ini jadi kalau ini ada dua kemungkinan nilainya, ya. Jadi 0 itu jika n tidak sama dengan n aksen. Jadi kalau dua anggota, ya, himpunan ini yang berbeda diambil hasil kali skalarnya itu sama dengan 0, ya. Itu kalau n lain dari n aksen. Nah, ini sama dengan 1 jika n sama dengan n aksen. Ini, ya, gitu, ya. Jika n sama dengan n aksen maka hasilnya 1. Jadi ortonormal dalam pengertian ini, ya. Kemudian maksimal dalam pengertian bahwa himpunan ini tidak dimuat oleh himpunan lain yang juga ortonormal gitu, ya. Oke. Jadi itu kira apa yang dimaksud dengan himpunan ortonormal yang maksimal, dan itu merupakan basis di dalam ruang Hilbert H itu. Sehingga kemudian sekali lagi bahwa setiap vektor dalam ruang Hilbert itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari anggota-anggotanya. Nah, oleh karena itu kemudian kita lihat, ya. Jadi ini syarat tunggal, ya. Jadi penulisan karena ini basis ortonormal otomatis bebas linear, ya. Maka kemudian penulisan ini syarat tunggal, ya. Jadi oleh karena itu nanti ada korespondensi satu-satu antara sebuah vektor, ya, di dalam ruang Hilbert H itu, ya, dengan sebuah barisan, ya. Saya tulis barisan yang bersukukan koefisien kombinasi linear ini, ya. Jadi kalau saya tulis, maka ini adalah V1 psi, ya, kemudian koma, ya, V2 psi, ya, kemudian psi 3 psi, ya, dan seterusnya gitu. Jadi ini ada barisan bilangan-bilangan kompleks itu, ya. Jadi oleh karena itu setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu maka akan berkorespondensi satu-satu dengan ini. Nah, ini tidak lain, ya, ini adalah anggota dari himpunan atau ruang yang disebut L kuadrat. Ya, L kuadrat. Apa itu L kuadrat? Jadi L kuadrat, ya, itu adalah himpunan yang beranggotakan semua barisan, ya, infinite, ya, Z1, Z2, Z3 dan seterusnya gitu, ya. Dengan ZI atau ZN, ya, ZN itu kompleks, bilangan kompleks, dan, ya, dan ini sigma n dari 1 sampai infinite Zn, ya, modulus dari Zn dikuadratkan itu kurang dari infinite. Jadi himpunan yang beranggotakan semua barisan infinite bilangan kompleks yang square summable istilahnya, ya. Jadi ini Z saya tulis.
Zn, ya, Zn. Ya, jadi ini. Nah, bisa ditunjukkan ya dengan mudah nanti bahwa ini adalah anggota L kuadrat tadi. Ya, jadi ini adalah anggota ini L kuadrat. Ya. Nah, oleh karena itu ada korespondensi satu-satu antara sebuah vektor di dalam ruang Hilbert sembarang tadi dengan anggota ruang L kuadrat ini. Nah, anggota ruang L kuadrat ini tidak lain juga merupakan ruang Hilbert. Ya, ini juga ruang Hilbert. Jadi dengan produk skalar, ya, misalnya zeta itu sama dengan Z1, Z2, Z3 dan seterusnya, ya. Kemudian zeta aksen itu sama dengan Z aksen 1, Z aksen 2, Z aksen 3, ya, dan seterusnya begitu. Misalnya kedua-duanya adalah anggota L kuadrat itu, maka produk skalar, ya, antara zeta dengan zeta aksen, ya, itu di dalam hal ini didefinisikan sebagai sigma n dari 1 sampai dengan infinite, ya, Zn asterik, ya, konjugat kompleks dari Zn, ya, dikalikan dengan Zn aksen gitu. Ya, jadi ini produk skalar di L kuadrat. Jadi oleh karena itu setiap ruang Hilbert separabel berdimensi infinite, maka akan selalu istilahnya ditemukan pemetaan dari H menuju L kuadrat, ya, yang homomorfis gitu. Artinya dan bijektif, ya. Artinya bahwa H dan L kuadrat itu isomorfis. Ya, jadi isomorfis itu artinya bahwa bisa saling menggantikan satu dengan yang lain. Ya, jadi oleh karena itu dalam pembahasan ya dalam fisika biasanya kemudian orang bisa menggunakan L kuadrat ini, ya, mengganti ruang Hilbert abstrak H itu. Nah ini, ya, jadi ini yang pertama. Jadi karena H itu separabel, maka ada basis ortonormal yang countable, ya. Maka kemudian dari situ kita dapatkan bahwa setiap vektor, ya, itu bisa dituliskan sebagai deret Fourier, ya. Nah, kemudian koefisien, ya, deret Fourier itu yang kemudian bisa disusun sebagai barisan, ya, barisan yang bersukukan, ya, tadi koefisien kombinasi linear, kombinasi linear atau deret Fourier itu, ya. Dan itu ternyata anggota L kuadrat. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua barisan bilangan-bilangan kompleks infinite, ya, yang square summable. Nah, ini nih L kuadrat disertai dengan produk skalar semacam ini juga merupakan ruang Hilbert gitu. Oke, itu yang pertama, ya. Jadi, nah kemudian ada fakta yang menarik, ya. Ini saya balik dulu. Bahwa ruang vektor L kuadrat, ruang Hilbert L kuadrat itu, ya, ini juga isomorfis dengan suatu ruang Hilbert yang lain, ya. Jadi misalnya adalah ini, biasanya orang menulisnya sebagai L kuadrat, L besar, ya, kuadrat, ini R pangkat 3 misalnya, ini DL, ya. R pangkat 3 itu adalah ruang real itu, ya, dengan koordinat misalnya X, Y, Z, ya. Kemudian DL itu adalah ukuran lebeh, ya, dalam ruang itu, ya, ya. Dan ini tidak lain adalah himpunan yang beranggotakan semua fungsi, ya, dari R pangkat 3 itu, ya. Jadi fungsi kompleks yang bergantung pada titik dalam ruang itu, ya. Sedemikian rupa sehingga ini jadi integral R pangkat 3, ya, psi kuadrat DL itu kurang dari infinite. Ya, himpunan yang beranggotakan semua fungsi yang square lebeh integrable, ya, artinya karena integralnya dengan integral lebeh gitu. Nah ini, nah L kuadrat kecil tadi, ya, itu isomorfis juga dengan L kuadrat ini, ya. Oke, jadi oleh karena itu kemudian tentu kita bisa mendapatkan, ya, jadi setiap karena L kuadrat tadi diperoleh dari jadi bahwa L kuadrat itu mewakili H atau isomorfis dengan H itu karena kita telah memilih basis ortonormal yang countable. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa
L kuadrat juga isomorfis dengan L kuadrat R pangkat 3 dl. Himpunan yang beranggotakan semua fungsi kompleks yang square integrable, square Lebesgue integrable ya pada R pangkat 3. Oke, ya jadi diduga ada apa namanya basis yang kontinu ya, basis yang kontinu. Ya, basis yang kontinu sedemikian rupa sehingga apa namanya fungsi ini ya yang bergantung pada R pangkat 3 itu sebagai koefisien kombinasi linear atau sebagai koefisien Dirac Fourier ya, sebagai koefisien Dirac Fourier ya, dengan ini R vektor titik-titik di R itu ya, itu sebagai label ya, sebagai indeks kontinu gitu ya bagi Dirac Fourier itu ya. Nah, misalnya ya untuk kasus ini, misalnya ini ruang yang menunjukkan apa namanya titik di dalam ruang konkret itu ya, anggotanya vektor-vektor posisi ya, maka kemudian dibayangkan ada apa vektor eigenvektor atau vektor ya, saya dengan label semacam ini ya, himpunan yang beranggotakan semua vektor yang melabeli ya, yang dilabeli dengan vektor posisi gitu ya. Nah, vektor posisi ini ortonormal dalam pengertian Dirac ya. Jadi saya tulis begini, himpunan ini dengan R ya, itu anggota apa namanya R pangkat 3 gitu ya. Ya, gitu. Nah, ini ortonormal ya, ortonormal ya dalam pengertian ya, pengertian Dirac. Apa itu? Ya, begini ya. Jadi produk skalar ya, antara R dengan R aksen, kedua-duanya sama-sama anggota R kuadrat, R pangkat 3, itu sama dengan delta R minus R aksen. Ini tentang delta Dirac sudah saya jelaskan ya, seperti ini. Nah, sehingga nanti setiap vektor ya di dalam ruang Hilbert ya, psi ya, anggota ruang Hilbert ya, anggota H ya, itu bisa ditulis ya sebagai Dirac Fourier atau kombinasi linear dari vektor-vektor R itu ya. Jadi ini sama dengan integral R pangkat 3 gitu, lalu ini dv atau d pangkat 3 R gitu ya. Kemudian ini koefisien kombinasi linearnya ya, seperti tadi misalnya produk skalar antara R ya dengan psi gitu ya, lalu dikalikan vektor R itu ya, lalu dijumlahkan ya dalam bentuk integral itu. Nah, ini jadi ini Dirac Fourier kalau kita menggunakan basis ortonormal dalam pengertian Dirac semacam ini, basis kontinu gitu ya. Oke. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai apa namanya fungsi gelombang ya, ini yang disebut sebagai fungsi gelombang itu ya, atau tadi psi yang ada di dalam ruang L kuadrat. Jadi ini adalah psi R yang tidak lain adalah anggota apa namanya L ya, jadi L pangkat kuadrat, jadi R pangkat 3 dl gitu ya, itu ya. Nah, bisa ditunjukkan dengan mudah ya, sebab ini memang anggota itu ya. Jadi produk skalar antara psi dengan dirinya sendiri ya, itu apa oke, misalnya kita cek ya, kita cek. Jadi produk skalar antara psi misalnya ya dengan dirinya sendiri, ya ini sama dengan norm dari psi itu ya, kuadrat. Oke, nah ini tentu adalah produk skalar antara ini. Jadi kita ambil ya, ini sama dengan produk skalar antara integral R pangkat 3 gitu ya, D pangkat 3 R gitu. Lalu ini ada psi R, oke. Lalu ini R itu ya, lalu ini R pangkat 3 gitu ya, D pangkat 3 R aksen ya, ini psi R aksen, ini R aksen ya, oke gitu. Nah, ini kalau ditulis ya, ini akan sama dengan integralnya bisa keluar ya, R pangkat 3 R pangkat 3 ini DR, D pangkat 3 R, D pangkat 3 R aksen gitu ya. Lalu ada psi R ya, ini asterik ya, sebagai bilangan ya, keluar dari kiri harus diambil konjugat kompleks. Lalu ada psi R aksen. Nah, ini dot produk antara R dan R aksen, itu ada delta R minus R aksen gitu. Nah, kalau diintegralkan terhadap R aksen ya, maka ini akan sama dengan ini R pangkat 3
ya, D pangkat 3R, lalu ini psi R, ya, kuadrat, ya, R kuadrat. Oke, hasilnya seperti ini, ya. Dan karena ini sama dengan norm, ya, norm dari psi, maka ini kurang dari infinite, gitu. Nah, dengan demikian syarat ini menunjukkan bahwa ya, ini, ya, anggota L kuadrat dr. Ya, itu ya. Jadi kita dapatkan fakta itu, ya. Jadi ini ternyata merupakan anggota L kuadrat. Nah, jadi akhirnya kita bisa mengatakan tadi bahwa ya, bahwa L kuadrat itu isomorfis dengan L kuadrat R pangkat 3 dl itu, ya. Oke, itu ya. Kemudian ya, tentu saja ini bisa diganti dengan ruang yang lain, ya. Jadi R pangkat 3 itu misalnya ruang posisi tadi, kita juga bisa menggantinya dengan ruang momentum, sehingga nanti ada transformasi dari ruang posisi ke ruang momentum, gitu, ya. Oke. Ya, jadi kalau kita sudah tentukan basis, lalu kita dapatkan deret Fourier. Nah, kemudian kalau kita ingin menghubungkan antara dua basis, ada dua basis yang kita gunakan, misalnya, ya, sebagai contoh misalnya begini. Jadi saya punya basis V1, V2, dan seterusnya, gitu. Kemudian ada basis yang lain, ya, misalnya adalah KI1, ya, KI2, dan seterusnya, gitu. Sehingga kemudian otomatis, ya, di dalam dalam basis ini, menurut basis ini, vektor psi anggota ruang Hilbert itu bisa ditulis sebagai sigma, ya, sigma n, itu produk skalar antara Vn dengan psi, ya, lalu dikalikan dengan Vn, gitu, ya. Oke, nah di dalam basis yang lain ini psi sama saja, ya, itu juga bisa ditulis sebagai sigma, ya, sama dengan sigma, ya, atau ini nggak usah pakai, ya, karena psi juga bisa ditulis seperti ini, sigma n dari 1 sampai dengan infinite, produk skalar antara KI n, ya, dengan psi, lalu dikalikan dengan vektor KI n, gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana hubungan antara ini dan ini, ya. Ini kemudian akan dihubungkan dengan transformasi Fourier, ya. Jadi kalau deret Fourier adalah bagaimana setiap vektor itu dituliskan sebagai kombinasi linear dari basis-basis ortonormal. Tapi kalau deret Fourier, transformasi Fourier itu adalah transformasi antar koefisien kombinasi linearnya, gitu. Oke. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Coba kalau kedua ruas, ya, misalnya ini kedua ruas ini, saya ambil hasil kali skalar dengan Vn misalnya, ya, Vn aksen, ya. Jadi saya ambil ya, jadi produk skalar antara Vn, atau di bawah aja, ya, di bawah sini, ya. Jadi ya, kedua ruas ini, ya, saya ambil hasil kali skalar dengan Vn double aksen, Vn double aksen, ya, atau Vn aksen, ya. Dapatkan ini. Jadi kalau diambil dot product dengan Vn aksen, ya, ini sigma n, gitu, ya, Vn psi, ya, kemudian ini Vn, ya, ini akan sama dengan ya, Vn aksen, ya, sigma, ya, KIN psi, ya, kemudian ini KIN. Oke. Nah, ini bisa masuk karena ini bilangan, ini keluar sigma n, lalu ada Vn psi keluar dari kanan, jadi tidak perlu konjugat kompleks, ya. Kemudian ini produk skalar antara Vn aksen dengan Vn, ya. Nah, ini akan sama dengan, ini bisa masuk ke sana, jadi sigma n, ya, n, kemudian KIN psi, gitu, ya. Ini bilangan, ya, keluar, lalu hasil kali skalar antara Vn aksen dengan KIN. Nah, ini mudah, ya, ini karena ini delta n, ya, aksen n, ya, maka ruas kiri itu akan sama dengan ya, akan sama dengan Vn aksen, ya, Vn aksen psi, gitu, ya, Vn aksen psi, gitu. Nah, ruas kanan kita dapatkan ini tadi sigma n, gitu, ya, dari 1 sampai dengan infinite,
ya, produk skalar antara ini tadi, ya. Saya tulis ya Vn aksen Kn gitu ya. Lalu dikalikan dengan apa namanya Kin ya, kemudian psi gitu. Nah, ini transformasi Fourier dari basis apa namanya yang ini yang diketahui ke basis ini ya. Jadi keduanya diketahui ya, sehingga kemudian hasil kali skalar antara ini bisa dihitung ya, sehingga setiap koefisien kombinasi linear menurut basis yang ini yang kiri itu bisa dihitung dari basis koefisien kombinasi linear dari basis yang kanan. Oke, ini transformasi Fourier ya. Oke, nanti juga dikenal transformasi Fourier untuk yang ini tadi, yang fungsi gelombang ya, itu juga bisa dikenal. Atau dari fungsi gelombang ke sini. Oke, nah itu mungkin detailnya akan kita bicarakan di dalam kuliah selanjutnya. Oke, nah kemudian apa namanya ini tadi terkait dengan ruang keadaan ya. Oke, apa namanya unsur berikutnya dalam metamekanika adalah observable ya. Jadi bagaimana observable itu ya diwujudkan ya. Nah, di dalam mekanika kuantum observable akan diwakili oleh apa namanya suatu operator ya. Jadi observable O misalnya ya, itu akan diwakili oleh suatu operator omega yang hermitian ya, yang hermitan di ruang Hilbert itu ya. Ini hermitan ya, hermitian ya, atau self adjoint. Sebenarnya kedua terma ini berbeda sedikit ya, tapi oke lah, di dalam fisika biasanya dianggap sama. Jadi ada perbedaan antara kedua terma ini ya, tapi untuk kasus ini kita anggap sama gitu ya. Jadi bahwa produk skalar antara V dengan omega dikenakan pada psi ya, itu sama dengan omega dikenakan pada V lalu dikalikan dengan psi ya. Jadi operator itu adalah pemetaan linear ya, dari ruang Hilbert ke ruang Hilbert itu sendiri. Jadi ini operator linear ya, tentu saja. Jadi kalau saya tulis, jadi secara formal ya, omega suatu operator itu adalah pemetaan dari ruang Hilbert ke ruang Hilbert itu. Dan ini bahwa setiap vektor di dalam ruang Hilbert itu dipasangkan dengan sebuah vektor yang lain ya di dalam ruang Hilbert itu. Oke, gitu ya. Ini ya. Jadi dan itu sifatnya linear ya, sifatnya linear ya. Oke, nah kemudian apa namanya suatu operator dikatakan hermitian itu apabila berlaku ini untuk setiap atau untuk semua pasangan V dan psi ya di dalam H ya. Oke. Nah ini jadi kalau operator itu memenuhi syarat itu ya, maka operator itu disebut operator yang hermitian atau self adjoint. Nah dari operator ini ya nanti kita bisa mendapatkan ruang sampel ya. Bagaimana didapatkan ruang sampel itu ya, ini saya balik. Nah ruang sampel ya bagi observable O itu diperoleh dari apa namanya persamaan eigen value ya, atau saya menggunakan istilah Swaniley ya, persamaan Swaniley. Jadi sekali lagi kalau O itu diwakili oleh observable O itu diwakili oleh besaran operator hermitian omega ya, maka kemudian omega ini dimasukkan ke dalam persamaan apa namanya, atau disusun dari omega itu persamaan eigenvalue-nya ya. Jadi omega dikenakan pada suatu vektor V anggota ruang Hilbert itu harapannya sama dengan suatu skalar dikalikan vektor V itu ya. Jadi artinya bahwa apa namanya dari omega yang diberikan ya, operator omega itu kita mencari vektor-vektor dalam ruang Hilbert yang kalau dikenai operator omega itu apa namanya berada pada ruang berdimensi satu yang sama dengan ini. Jadi bahwa vektor hasil apa namanya operasi operator itu pada vektor V itu tidak lain adalah vektor V itu dikalikan dengan suatu skalar gitu. Apa namanya omega itu disebut sebagai Swaniley atau eigenvalue ya. Kemudian V itu adalah disebut
yang terkait dengan ini melalui persamaan itu disebut eigenvektor atau SUA vektor milik eigenvalue omega. Ya, jadi istilahnya begitu. V kalau memenuhi persamaan itu maka ini disebut SUA vektor, ya, atau ini dalam bahasa Inggrisnya eigen vektor, ya, milik omega. Nah, tentu saja solusi dari persamaan ini omega tidak tunggal banyak sekali, ya. Kemudian demikian juga V itu. Nah, untuk operator yang sifatnya Hermitian, ya, kalau ya jika omega Hermitian, ya, ya, maka omega itu ini real gitu, ya, real. Oke, nah kalau kita bisa buktikan dengan mudah bahwa setiap omega, jadi omega, ya, itu memiliki terkait, ya, dengan sekumpulan SUA vektor atau eigenvektor. Bahkan himpunan eigenvektor milik omega, suatu SUA nilai atau eigenvalue, itu membentuk subruang vektor. Ya, saya tulis begitu. Jadi subruang vektor. Jadi setiap eigenvalue SUA nilai, ya, omega itu akan terkait dengan atau memiliki, ya, suatu subruang vektor yang kita sebut sebagai E omega. Ya, ini adalah himpunan yang beranggotakan semua vektor V, gitu ya, anggota ruang Hilbert tentu saja H, sedemikian sehingga omega kalau dikenakan pada V itu hasilnya adalah omega kecil, ya, dikalikan dengan V. Ya, himpunan yang beranggotakan semua SUA vektor, eigenvektor milik omega kecil. Itu bentuk suatu subruang vektor gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya, ya, dari persamaan itu, ya, dari persamaan SUA nilai itu, ya, O, ya, diwakili oleh omega, dimasukkan persamaan SUA nilai, ya, maka dari sini akan kita dapatkan dua hal. Ya, dari sini akan kita dapatkan dua hal. Jadi, yang pertama adalah himpunan SUA nilai. Misalnya saya tulis omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya gitu. Oke. Nah, juga terkait dengan masing-masing SUA nilai itu ada subruang vektor. Ini misalnya saya tulis omega E1 gitu ya, E2, E3 dan seterusnya, ya gitu. Jadi ini adalah subruang vektor, ya, yang beranggotakan semua SUA vektor milik omega 1. Ini adalah himpunan semua subruang vektor yang beranggotakan semua eigenvektor milik omega 2 dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Ini terkait satu-satu gitu. Ya. Good, ya. Nah, suatu operator ini, ya, operator omega, ya, dikatakan lengkap. Begini, jadi disyaratkan bahwa omega itu operator yang sifatnya lengkap, ya. Jadi omega itu lengkap, ya. Omega itu lengkap, ya. Dalam pengertian begini, jadi bahwa ruang Hilbert H itu secara keseluruhan itu merupakan jumlahan langsung antara subruang vektor ini, ya. Ini disebut sebagai subruang vektor SUA nilai, ya, SUA nilai, ya, omega gitu, ya. Jadi omega dikatakan lengkap, ya, atau disyaratkan bahwa omega itu lengkap, ya, sehingga, ya, apa itu lengkap? Lengkap adalah dalam makna begini, bahwa ruang Hilbert H itu merupakan jumlahan langsung dari E1, ya, E2, E3, ya, dan seterusnya, ya, atau mungkin ditulis secara singkat ini, ya, N dari 1 sampai dengan infinite dari En gitu. Jadi itu dalam pengertian lengkap seperti itu. Oke, ya, jadi itu. Nah, kemudian misalkan sekarang Gn, ya, Gn itu adalah dimensi, ya, masing-masing ini En itu, ya. Misalnya Gn itu adalah dimensi dari masing-masing Gn itu.
Ya, maka kemudian satu lagi yang hal penting ya, ini. Jadi kalau omega itu Hermitian ya, maka ya ini sub ruang vektor ini itu tegak lurus satu dengan yang lain. Ya, ini bahwa En itu tegak lurus dengan En aksen ya, untuk N tidak sama dengan N aksen. Ya, pengertiannya begini, dua buah sub ruang vektor itu saling tegak lurus ya. Ini saya tulis di sini ya. Jadi En dikatakan tegak lurus dengan En aksen ya jika Vn Vn itu tegak lurus ya, tegak lurus dengan V ya, misalnya Vn jadi nggak apa ya, N aksen gitu ya, saya tulis seperti ini ya. Jadi Vn tegak lurus dengan Vn aksen ya, untuk sembarang Vn itu anggota En dan Vn aksen itu anggota En aksen gitu ya. Jadi dua buah sub ruang vektor dikatakan tegak lurus apabila setiap pasang vektor masing-masing diambil dari kedua ruang vektor itu ya, En dan En aksen ya, maka kalau diambil dot produknya itu sama dengan 0 atau tegak lurus ya. Good. Jadi ini hal yang penting yang perlu kita catat ya juga. Jadi bahwa dari operator omega kita mendapatkan eigenvalue atau suanilai ya. Kemudian kita dapatkan juga sub ruang vektor yang terkait ya, yang tegak lurus satu dengan yang lain gitu ya. Nah, eigenvalue, himpunan semua eigenvalue itu nanti akan kita sebut sebagai spektrum ya, spektrum dari O gitu ya. Dan ini akan berperan nanti sebagai untuk menyusun ruang sampel bagi observable O itu. Nah kemudian sekali lagi kalau dimensi En itu adalah Gn ya, maka kemudian di masing-masing En itu kita bisa memilih basis ortonormal di sana ya. Di masing-masing En itu kita bisa menyusun basis ortonormal. Jadi misalnya saya tulis sebagai Vn1 ya, Vn ya 2 gitu ya, dan seterusnya nanti sampai dengan Vn Gn gitu ya. Ya, ini atau syarat singkat ditulis sebagai Vn In gitu ya, dengan In itu sama dengan 1, 2 sampai dengan Gn gitu. Nah, ini misalnya basis ortonormal, kita bisa memilihnya dari En. Maka kemudian karena omega itu lengkap, artinya bahwa H itu bisa dituliskan sebagai kombinasi direct sum atau jumlahan langsung dari masing-masing En ya. Maka kemudian kita bisa mengkonstruksi basis bagi H. Jadi basis bagi H. Basis ortonormal bagi H. Ya, ini basis ortonormal yang istimewa karena ini merupakan tersusun atas SUA vektor atau eigenvektor operator omega tadi yang mewakili observable O gitu. Jadi tidak sembarang basis seperti yang saya ungkapkan sebelumnya ya. Sehingga kemudian dari sini kita dapatkan ya basis ortonormal bagi H ya, yang berisi tadi. Ya, kalau saya tulis mestinya seperti ini. Jadi mulai V1 gitu ya, lalu V1 2 terus sampai dengan V1 Gn G1 ya, terus ya nanti V21 ya, kemudian V22 ya, terus nanti sampai dengan V 2G2 gitu ya. Nah, ini dan seterusnya gitu. Basis yang saling ortonormal gitu. Sehingga nantinya ya, karena ini basis, maka setiap vektor di dalam ruang Hilbert ya, H gitu ya, untuk setiap vektor dalam ruang Hilbert H, maka vektor itu bisa dituliskan seperti ini. Psi itu bisa dituliskan sebagai sigma. Nah, ini saya tulis di sini ya. Psi itu sebagai sigma ya, n dari 1 sampai dengan infinite ya, kemudian sigma
IN itu dari 1 sampai dengan GN, ya. Ya, kemudian produk skalar antara Vn IN dengan C lalu dikalikan dengan Vn IN. Ya. Oke, ini deret Fourier, ya, deret Fourier. Jadi ketika kita sudah dapatkan basis ortonormal, selalu kita dapatkan deret Fourier atas basis ortonormal itu, ya. Sebagai contoh yang tadi, ya. Jadi sekarang setiap vektor anggota ruang Hilbert H itu dituliskan sebagai deret Fourier yang berbasiskan SUA vektor milik masing-masing SUA nilai, ya, dan itu terkait dengan operator omega gitu. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, ya, tentu kita bisa kemudian menentukan yang disebut ukuran peluang, ya. Bagaimana ukuran peluang itu ditentukan? Nah, di dalam mekanik kuantum, ya, peluang, ya, menemukan hasil ukur omega n, ya, jika sistem berada pada keadaan psi, gitu, ya. Oke, ini ditulis sebagai sigma, ya, in, ya, dari 1 sampai dengan gn, ya. Saya tulis lebihan, ya, jadi ini ya, sigma n dari 1 sampai dengan gn. Jadi nilai mutlak dari ini Vn In gitu, ya, psi, ya, dikuadratkan. Nah, ini. Jadi ini peluang menemukan hasil ukur omega n, ya. Jadi kalau orang mengukur omega, maka yang akan muncul sebagai luaran, ya, itu mestinya adalah salah satu dari omega itu, ya. Maka peluang munculnya atau didapatkannya omega n itu sebagai luaran hasil ukur itu, ya, itu ditentukan dengan cara ini, ya. Oke. Nah, sebelum lebih jauh, ada terma yang biasanya harus dibicarakan di sini. Kalau dimensi dari subruang vektor SUA nilai ini misalnya sama dengan 1, maka orang mengatakan bahwa SUA nilai yang bersangkutan itu non-degenerate atau tak merosot gitu. Jadi non-degenerate tak merosot itu terkait dengan dimensi dari masing-masing subruang vektor SUA nilai itu. Ya, jadi kalau dikatakan misalnya semua eigenvalue-nya tidak merosot atau non-degenerate, itu artinya bahwa masing-masing subruang vektor SUA nilai ini berdimensi 1, ya, gitu. Nah, tentu dalam kasus umum, ya, bervariasi, ya. Jadi ada yang berdimensi 1, ada yang berdimensi sekian, itu, ya, secara umum semacam itu, ya. Oke, nah kalau kita bicara secara umum, ya, masing-masing misalnya memiliki derajat kemerosotan, ya. Gn itu dimensi dari ruang vektor itu disebut derajat kemerosotan, ya. Jadi derajat non-degenerasi gitu, ya, SUA nilai itu, ya, gitu. Jadi Gn berarti adalah derajat kemerosotan atau derajat non-degenerasi dari derajat degenerasi, ya, derajat degenerasi dari omega n gitu, ya. Oke, jadi secara umum saya lagi bahwa peluang menemukan atau mendapatkan omega n sebagai luaran dari hasil ukur itu ditentukan oleh persamaan ini. Nah, ini untuk satu omega n gitu, ya, omega n. Nah, bagaimana peluang ditentukan untuk kasus ini, ya? Jadi begini, ya. Jadi kalau kita punya nah, kebetulan sekali lagi bahwa kita bicara SUA nilai yang diskrit, ya, SUA nilai yang diskrit, sehingga kemudian kita bisa menentukan yang semacam ini. Nanti untuk SUA nilai yang tidak diskrit, ya, kita bicarakan juga gitu, ya. Good. Jadi kalau misalnya, ya, sih sekarang kita punya sebagai ruang sampel, ya, ya. Jadi ini nanti menentukan peluang secara umum, ya. Jadi kalau saya mempunyai suatu himpunan E itu adalah subset dari sigma O tadi. Jadi ini kan himpunan yang beranggotakan semua SUA nilai tadi yang akan berperan sebagai ruang sampel, ya. Nah, E itu misalnya anggota ini. Oke. Nah,
sekali lagi bahwa kalau kita ingin bicara tentang ukuran peluang, ini tadi kan baru peluang untuk satu anggota ruang sampel ya. Kalau kita bicara ukuran peluang, maka kita bicara pemetaan dari aljabar sigma yang ada pada sigma O itu. Aljabar sigmanya apa? Nah, dalam hal ini karena ini discrete, maka sebagai aljabar sigmanya adalah ini. Jadi O itu kemudian dilengkapi dengan aljabar sigma ya, sigma O ya. Sigma O dilengkapi dengan ini P sigma O. Himpunan yang beranggotakan semua sub ruang vektor di sigma O itu ya. Itu sebagai aljabar sigmanya. Artinya apa? Sembarang subset di sigma O, milik sigma O itu adalah himpunan terukur. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bicara peluang terjadinya event ini? Ya, anggota aljabar sigma kan kita sebut sebagai event atau peristiwa. Ya, untuk setiap ini, ya, saya tulis gini sekarang ya, untuk setiap E anggota P sigma O, ya, itu akan kita tulis ini peluang. Ya, peluangnya sekarang ini. Jadi kita akan tulis peluang, ya, terjadinya event E itu ya jika sistem berada pada keadaan psi gitu ya. Ini psinya saya tulis di sini aja ya. Oke. Ya. Berapa itu? Ya. Nah, tentu saja sama dengan jumlahan dari peluang masing-masing omega n itu yang ada di E itu. Ya, ada E itu. Jadi kalau saya tulis ini sigma ya omega n ya yang ada di E ya, omega berapa gitu ya. Ini kemudian ini P ya omega n ya sigma itu ya, gitu ya. Jadi ini sama dengan ya sigma omega n yang ada di E. Jadi di E itu omega n berapa saja gitu ya, maksudnya begitu ya. Kemudian ini masukkan ini tadi ya, sigma n yang ada di di E tadi ya, dari ini IN ya, maaf ya, sorry, ini IN saya ketik ya, ini IN dari 1 sampai dengan GN itu VN IN ya, IN lalu psi itu kuadrat. Ya. Jadi begini ya. Jadi sekarang kita mendapatkan ukuran peluang ya pada ruang sampelnya. Ya, di ruang sampelnya adalah himpunan semua SUA nilai, jadi omega 1, omega 2, omega 3 dan seterusnya, lalu disertai dengan power set dari sigma O itu ya sebagai himpunan atau ruang peristiwa ya. Sehingga kemudian kita dapatkan sekarang bagaimana ditentukan ya peluang terjadinya event E. Dengan E adalah anggota P pangkat sigma O itu dengan cara seperti ini ya. Oke, ini kalau discrete itu ya, jadi SUA nilainya discrete. Bagaimana kalau SUA nilainya continue ya, bagaimana kalau SUA nilainya continue? Oke, saya balik dulu ya. Nah, misalkan sekarang kita tinjau suatu observable O seperti tadi, dimisalkan wakili oleh suatu operator Hermitian omega dengan spektrum atau eigenvalue-nya itu sudah secara a priori diketahui ya. Misalnya titik-titik di dalam ruang. Jadi operator observable posisi misalnya ya, kita tahu bahwa partikel itu memiliki posisi ya, itu berupa titik-titik yang ada dalam ruang itu ya. Maka kemudian jadi artinya bahwa sigma omega itu secara a priori ditentukan atau sudah diketahui dari awal gitu ya. Dan dimisalkan bahwa ada topologi di situ. Jadi ini ruang topologis ya, gitu ya, dengan topologi tau misalnya ya, dengan topologi tau, dengan topologi tau. Nah,
Nah, tentu di dalam himpunan itu kita bisa tentukan ruang atau aljabar sigma di situ ya, berupa aljabar sigma Borel ya. Jadi misalnya B tau adalah aljabar sigma Borel ya di sigma O gitu ya, yang dibangkitkan atau dibangun dari topologi tau itu ya. Sehingga kemudian kita mendapatkan ruang terukur ya, itu sigma O, B tau gitu. Nah, ini yang akan menjadi ruang sampel bagi observable O tadi ya. Oke. Jadi ini ruang sampelnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan peluang gitu ya. Nah, kita tinjau ya, misalnya adalah ini ruang Hilbert ya, yang beranggotakan semua fungsi kompleks ya, yang square integrable menurut Lebesgue ya, dengan ukuran Lebesgue-nya. Jadi saya tulis begini ya. Oke, ini ukuran Lebesgue ya, ini ukuran Lebesgue. Ukuran Lebesgue. Oke. Nah, mudah dibuktikan bahwa ini isomorfis dengan L kuadrat ya, yang tadi saya jelaskan ya, dengan produk skalar seperti yang sudah saya jelaskan di depan ya. Jadi karena ini isomorfis dengan L kuadrat, maka kemudian tentu saja ruang Hilbert yang kita punya H ya, yang awal tadi yang abstrak tadi juga isomorfis. Jadi ini isomorfis dengan ruang Hilbert tadi, H, ini yang sudah kita asumsikan sejak awal. Itu artinya kita mempunyai bahwa ruang Hilbert ini ya itu isomorfis dengan ruang Hilbert yang itu L kuadrat sigma O ya, D omega ya. Oke. Nah, artinya bahwa di sini kita dianggap kita mempunyai suatu basis ya, saya sebut sebagai ini ya, basis kontinu ya, otomatis ya, basis kontinu ya, ini yang beranggotakan semua vektor semacam ini ya, dengan omega itu anggota sigma O gitu ya, sigma O itu ya. Jadi itu diasumsikan seperti ya, kita mengasumsikan adanya suatu vektor, entah di mana vektor itu ya, yang dilabeli dengan anggota-anggota sigma O ya, dan ini memiliki beberapa sifat ya, itu memiliki beberapa sifat. Jadi saya tulis di sini ya. Sifat yang pertama bahwa ini ya, ini omega, vektor omega tanda petik itu memenuhi aturan ortonormal ya. Jadi himpunan itu ya, himpunan itu ortonormal secara Dirac, menurut Dirac ya, menurut Dirac ya. Ya, maksudnya adalah bahwa produk skalar antara omega dengan omega aksen ya, itu sama dengan delta omega minus omega aksen ya. Ini untuk setiap omega, omega aksen anggota himpunan itu ya, atau anggota sigma O gitu. Ini yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua bahwa ini lengkap ya. Jadi himpunan itu tadi lengkap dalam pengertian bahwa untuk setiap vektor psi ya, anggota ruang Hilbert H ya, itu bisa dituliskan sebagai ini integral sigma O gitu ya. Lalu ini D omega ya, kemudian ini psi
omega gitu, lalu dikalikan dengan omega gitu. Jadi lengkap omega, kemudian lengkap dalam himpunan ini lengkap atau apa tadi ortonormal maksimal ya, dalam pengertian semacam ini ya. Jadi bahwa setiap psi anggota H itu bisa dituliskan sebagai apa namanya kombinasi linear atau deret Fourier ya, dengan koefisien ini tadi ya. Oke, mudah sekali ditunjukkan ya, dengan adanya kedua sifat ini mudah ditunjukkan bahwa ini jadi psi itu ya, fungsi ini, fungsi psi itu ya, psi ya itu apa namanya ini omega kuadrat ya, d omega sigma o ya, itu kurang dari infinite ya. Itu artinya bahwa psi omega ya itu adalah anggota dari L kuadrat sigma omega, d omega itu. Ya, jadi artinya bahwa sekarang kita punya apa namanya ruang Hilbert yang mewakili ruang Hilbert abstrak tadi ya, dengan anggotanya berupa fungsi-fungsi gelombang yang apa namanya didefinisikan pada ruang sampel tadi ya, pada ruang sampel. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa kemudian menentukan atau mengkonstruksi ukuran peluang di sana gitu ya. Oke. Ya. Good. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, jadi fungsi gelombang psi omega ya, yang bersesuaian atau mewakili vektor psi, keadaan psi itu didefinisikan pada apa namanya ruang sampel ya, yang berupa tadi apa spektrum dari operator O itu tadi ya. Jadi oleh karena itu kemudian jika panjang psi itu sama dengan 1, maka dengan mudah kita buktikan bahwa integral ini ya, integral sigma O ya, psi omega kuadrat, ini nggak perlu pakai ini kuadrat d omega itu sama dengan 1 ya gitu. Jadi kemudian kita bisa mengkonstruksi ukuran peluang ya, ukuran peluang dengan menggunakan rapat peluang ini ya. Jadi oleh karena itu kemudian ukuran peluang gitu ya, yang terkait dengan keadaan yang diwakili oleh psi tadi, ket psi tadi ya, adalah pemetaan tentu saja dari aljabar sigma Borel ya, yang dikonstruksi atau dibangun dari topologi tau menuju ke interval 0,1 gitu ya. Jadi nanti setiap himpunan terukur pada sigma O ya itu akan dipasangkan dengan P psi ya, E gitu. Yang ini ditentukan dari ini. Jadi apa namanya integral sigma O ya, kemudian psi kuadrat d omega. Oh, ini bukan sigma O, ini E gitu ya. Ya, itu. Nah, dibaca sebagai peluang mendapatkan hasil ukur apa namanya O, observable O itu di dalam wilayah E tadi ya, pada sigma O itu. Ya, ini jadi kita dapatkan sekarang ukuran peluang di situ. Oke, ini contoh ya. Jadi ini tentu saja sebagai observable O itu bisa misalnya posisi, momentum linear atau yang lain gitu ya. Intinya bahwa observable itu apa namanya ruang sampelnya sudah diketahui sejak awal ya, sehingga kemudian kita bisa menentukan bahwa apa namanya ruang Hilbert abstrak ini nanti bisa diwakili oleh ruang Hilbert tadi yang beranggotakan semua fungsi yang square integrable menurut apa namanya yang ada di situ ya, kompleks, fungsi kompleks ya, dan apa namanya kuadrat modulusnya akan berperan sebagai rapat peluang atau distribusi ya, fungsi distribusi yang menentukan apa namanya ukuran peluang itu tadi. Oke, nah dari situ kemudian kita bisa
berdasarkan peluang yang ada, baik pada ruang sampel yang semacam ini tadi atau ruang sampel yang sebelumnya yang disusun dari eigenvalue operator ya, yang mewakili observable ya, maka kemudian kita bisa secara umum ya, jadi kita sudah membicarakan bahwa ketika kita punya observable ya, observable itu diwakili oleh suatu operator. Oke, nah kemudian kita dari situ kita dapatkan ruang sampel ya, berupa ini saya tulis sigma U dan aljabar sigma yang terkait ya, saya tulis F itu ya, tergantung dari tadi bisa P sigma O jika sigma O itu discrete, atau tadi B tau. Jadi aljabar sigma Borel pada sigma O kalau sigma O itu diketahui sejak awal, diasumsikan sejak awal atau diketahui sejak awal ya. Oke, nah kemudian sudah saya katakan juga atau sudah kita tentukan bagaimana kita bisa menentukan ukuran peluang yang terkait dengan keadaan psi. Jadi jika sistem atau partikel itu berada pada keadaan psi, maka bagaimana menentukan ukuran peluang ya yang didefinisikan pada ini tadi. Jadi aljabar sigma Borel tadi ya, menuju ke interval 0,1 gitu ya. Yakni bahwa setiap himpunan E atau peristiwa E anggota aljabar sigma yang sesuai ya, tergantung tadi ya, maka ini dipasangkan dengan P psi E yang dibaca sebagai peluang hasil ukur yang kita observable yang kita ukur itu berada di wilayah atau dalam himpunan E itu ya. Oke, nah ini ditentukan dengan dua hal tadi ya, ada kalau mengingatkan ya, jadi yang pertama adalah sigma ya, sigma omega n anggota E ya, kemudian sigma IN dari 1 sampai dengan GN gitu ya, ini VN IN psi gitu, ini kuadrat ya itu. Oke, ini kalau terkait dengan ini tadi ya. Oke, nah kemudian ini akan sama dengan integral E gitu ya, kemudian ini psi omega kuadrat d omega. Jadi fungsi gelombang pada sigma O ya, ini adalah fungsi gelombang pada sigma O ya. Ini yang sudah kita sejauh ini yang sudah kita dapatkan. Nah kemudian oleh karena itu dari situ kita akan mendapatkan misalnya X itu adalah pemetaan dari sigma O ya menuju ke R, itu aljabar variable random, suatu variable random ya, artinya relatif terhadap aljabar sigma yang ada di situ ya. Jadi maka kemudian kita bisa menghitung misalnya rata-rata X ya, kita bisa menghitung rata-rata X itu ya, itu tentu saja sama dengan integral gitu ya, secara umum ya, sama dengan integral ini sigma O itu, kemudian ini tentu sama ini P ya, X dikalikan dengan P psi D P psi gitu ya, bisa dihitung seperti itu secara umum ya. Oke, jadi rata ya dengan P psi itu adalah ukuran peluang yang kita definisikan seperti di sini ya, sehingga kita dapatkan nilai harap X, random variable X itu yang didefinisikan pada sigma O itu dihitung dengan cara seperti ini gitu ya. Maka demikian juga nanti X kuadrat, random variable yang diperoleh dari mengkuadratkan X itu kita peroleh sebagai integral sigma O itu, lalu ini X kuadrat ya, tentu ini dikalikan diintegralkan relatif terhadap ukuran peluang yang kita tentukan di sana tadi ya. Ini nah dari situ kedua hal itu kita dapatkan ini, jadi ralat pengukuran ya, ini tidak lain adalah akar dari rata-rata X kuadrat dikurangi dengan rata-rata X dikuadratkan ya itu. Nah itu ya, sehingga secara umum dalam mekanik kuantum ini tidak harus sama dengan 0 ya, sehingga itu adalah ralat minimum ya, ralat minimum. Jadi
agar lebih lengkap tentu saja ini kan perata-rataannya karena kita sistem itu berada pada keadaan psi, maka ini tulis psi di sini ya. Tulis psi di situ. Nah, ini sudah ditulis psi di situ ya. Oke, jika sistem itu dalam keadaan psi diukur ya, observable O, maka kemudian hasil pengukurannya itu rata-rata hasil pengukurannya adalah diberikan oleh ini. Kemudian ralat pengukurannya minimal itu diberikan oleh ini. Jadi orang tidak mungkin mendapatkan ralat pengukuran yang kurang dari ini ya. Tapi kalau lebih mungkin ya, karena itu tergantung pada kemampuan dan metode dari pengukuran itu ya. Oke. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika kemarin kita tunjukkan dalam mekanika klasik bahwa setiap observer klasik itu bisa diukur secara serempak dengan ralat masing-masingnya, itu bisa diusahakan sekecil mungkin ya, karena ralat minimumnya 0 keduanya ya. Artinya tidak terkait satu dengan yang lain gitu ya, pengukuran itu. Nah, di dalam mekanika kuantum itu ada hal yang sedikit berbeda di situ ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya, sebagai contoh kita lihat kalau saya mempunyai dua observable ya, misalnya omega O1 dan O2 masing-masing diwakili oleh omega 1 dan omega 2 ya. Oke, misalnya ini adalah ya, atau bukan omega sama dan A saja ya. Jadi saya punya dua buah observable A diwakili oleh operator A, kemudian O diwakili oleh operator omega misalnya ya. Oke, ini saya tulis mirip dengan O ya, ini saya tulis ini. Jadi observable A diwakili oleh operator A Hermitian, O juga begitu diwakili oleh operator Hermitian omega. Nah, kebetulan omega dan A itu komutatif ya, artinya bahwa omega A ya dikalikan A sama dengan A dikalikan omega. Jadi tidak penting urutan di situ ya. Nah, sekarang gini, andaikan bahwa V itu adalah eigen vektor, swavektor ya, milik suatu nilai namanya omega dari operator omega ini ya. Jadi begitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau kedua ruas persamaan ini saya kenai operator A gitu ya. A dikenakan pada omega yang sebelumnya dikenakan pada V. Ya, saya tulis begini ya. Ini sama dengan A ya dikenakan pada perkalian antara V dengan omega itu ya. Nah, tentu saja ini kan sama dengan A omega ya, yang itu kemudian dikenakan pada V ya, sama dengan omega ini dikeluar karena bilangan ya. A ini bekerja kepada V gitu ya. Oke. Nah, karena A itu dan omega komutatif ya, maka ini bisa ditukar ya, omega dikalikan A ya, kemudian dikenakan pada V ya, ini sama dengan omega A dikenakan pada V ya. Oke, nah ini secara bisa tulis A omega ya dikenakan pada A yang sebelumnya dikenakan pada V. Hasilnya ternyata sama dengan omega kecil ya dikalikan dengan A dikenakan pada V gitu. Ya. Kita lihat di sini ya, ini sama dengan ini. Ini omega. Suanilai operator omega ya, besar ini ya. Oleh karena itu kita lihat di situ bahwa tentu saja A dikenakan pada V dengan melihat persamaan terakhir itu tentu saja merupakan anggota dari ruang subruang vektor suanilai omega itu ya. Jadi suanilai operator omega besar ya, terkait dengan observable O tadi ya. Oke, jadi A semacam ini. Oke. Good. Nah, jika dimensi atau omega itu tidak merosot ya, yakni bahwa dimensi dari ya ada dua kemungkinan ya, ada dua kemungkinan ya. Yang satu ya, jika dimensi dari E omega itu sama dengan 1 ya, maka kesimpulannya apa? Maka tentu saja ya A dikenakan pada V itu sama dengan suatu skalar ya, katakanlah A itu dikalikan dengan V itu ya. Oke, gitu ya. Jadi kelihatan di sini bahwa ternyata ada persamaan eigenvalue di sini ya.
terkait dengan operator A itu dengan eigenvalue-nya A kecil. Itu artinya apa? Artinya bahwa V pun, jadi di sini berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwa V merupakan sebuah vektor, ya, sebuah vektor atau eigenvektor, ya, milik, ya, sebuah nilai A, ya, yakni sebuah nilai yang terkait dengan operator A atau B itu. Oke, jadi dalam hal ini operator A dan operator omega itu memiliki sebuah vektor bersama gitu, ya, masing-masing dengan sebuah nilai A kecil dan omega kecil, ya. Itu yang pertama, ya. Nah, kemungkinan yang kedua, ya, jika dimensi dari E omega itu tidak sama dengan 1, ya, maka apa yang terjadi? Ya, ini mengatakan bahwa, ya, A itu, ya, operator A itu bisa dibatasi, ya, berlakunya pada E omega. Ya, ini pemetaan dari E omega menuju ke E omega. Jadi operator juga, operator linear, ya. Operator linear dan juga Hermitian, ya. Hermitian pada apa? Pada E omega begitu. Ya. Nah, akibatnya tentu A itu yang dibatasi di situ, ya, pada V. Jadi orang kemudian orang bisa menyusun persamaan eigenvalue, ya. Jadi ini kenakan pada V, hasilnya A dikalikan dengan V. Dengan V sudah pasti, ya, V itu adalah anggota E omega, eigenvektor atau sebuah vektor milik omega kecil, ya, itu. Nah, dari sini nanti kan didapatkan tadi solusi dari persamaan ini adalah eigenvalue A, ya, sudah pasti, ya, plus eigenvalue A dan ini sebuah vektor milik A gitu, milik A ini, ya. Jadi nanti sebuah vektor atau saya tulis sebagai E dari A itu, ya, di situ. Yang tidak lain, ya, ada di dalam ini tadi E omega tadi, ini ada di dalam E omega gitu. Artinya apa? Artinya sama saja, ya, bahwa operator A pun juga memiliki eigenvektor bersama, ya, dengan yang sama dengan operator omega terkait dengan eigenvalue omega kecil itu. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa ketika kedua operator itu yang mewakili dua observable itu komutatif, ya, maka kedua operator itu mungkin memiliki eigenvektor bersama. Artinya jika sistem itu berada pada eigenvektor itu, ya, maka kedua observable itu bisa diukur secara serempak dengan kepastian, ya, gitu, dengan peluang hasil ukurnya keluarannya 1 gitu, ya, gitu. Jadi artinya bahwa sistem itu kedua observable itu bisa diukur secara serempak dengan ralat minimal masing-masing 0. Artinya orang bisa mengukur dengan berusaha untuk memperkecil ralat pengukuran itu sekecil mungkin, karena batas pengukuran kedua-duanya observable itu ketika sistem berada pada keadaan sebuah vektor kedua operator itu memiliki ralat minimal gitu. Jadi ralat minimalnya 0 gitu. Sehingga orang bisa selalu berusaha memperkecil ralat pengukuran itu dengan berusaha, ya, memperbaiki metode pengukuran, ya, maupun alat pengukuran. Oke, itu ketika ini. Nah, bagaimana kalau kedua observable, ya, itu memiliki operator yang tidak komutatif itu. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan di kuliah mekanika kuantum, ya, bahwa ralat pengukuran kedua observable itu memiliki constraint, ya, kendala gitu, ya, kendala atau constraint, ya. Nah, saya tulis di sini saja, ya, saya tulis di sini kendala atau constraint. Jadi bahwa hasil atau perkalian antara ralat A, ya, dengan ralat U gitu, ya, saya tulis delta U gitu, ya,
itu ternyata lebih besar atau sama dengan setengah, ya, dikalikan dengan nilai mutlak dari ini, apa namanya, rata komutator, ya, antara A, ya, operator A yang mewakili A dengan operator omega yang mewakili O itu. Oke. Nah, ini yang disebut sebagai ketakpastian Heisenberg, ya, ketakpastian Heisenberg gitu, ya. Oke, jadi kita lihat di situ bahwa apa namanya, jika komutator atau kedua operator itu tidak komutatif atau komutatornya tidak nol, maka perkalian ralat ini sama dengan lebih besar atau sama dengan setengah kali itu. Artinya apa? Coba kalau misalnya kita usahakan delta A itu 0 misalnya, maka kemudian delta O itu besar. Ralat pengukurannya besar, artinya bahwa kita kehilangan informasi tentang O gitu. Sebaliknya kalau O itu diperkecil, delta O, artinya informasi tentang O semakin jelas, semakin pasti, maka akibatnya adalah delta A itu membesar. Kita kehilangan informasi tentang A. Ya, inilah ketakpastian Heisenberg. Ya. Sebaliknya kalau kemudian rata apa namanya komutator antara dua komutator yang wakili dua observable itu sama dengan 0, ya, maka tadi sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, itu tentang apa namanya pengukuran, ya. Jadi bagaimana orang mendapatkan informasi dari keadaan yang dihuni oleh sistem itu, ya, informasi tentang berbagai nilai besaran-besaran atau observable fisika, ya. Juga ralat-ralat pengukuran seandainya observable itu diukur, ya. Good. Nah, kemudian selanjutnya saya akan apa namanya menutup, ya, bagian kuliah ini dengan apa namanya ya, dengan. Nah, sekarang kita bicara dinamika, ya, dinamika, ya, oke. Nah, dinamika, ya, nanti sebenarnya bisa diturunkan bersama dinamikanya, tapi untuk kasus ini kali ini saya tuliskan langsung saja, ya, bahwa dinamika kuantum, ya, ya, itu artinya bahwa bagaimana sistem kuantum atau keadaan kuantum, ya, itu berubah, ya, dari waktu ke waktu, ya, bahwa sistem kuantum itu seolah apa namanya bergerak di dalam ruang keadaan itu, ya, sehingga dengan parameter waktu, gitu, ya. Oke, jadi nanti digambarkan oleh suatu keadaan atau vektor dalam ruang Hilbert yang apa namanya berubah terhadap waktu, gitu. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya kita bisa membayangkan ini nanti sebagai kurva, gitu, ya, sebagai kurva di dalam ruang Hilbert itu, ya, sebagai kurva dalam ruang Hilbert, ya, di mana T itu anggota R, gitu, ya, T anggota R. Oke, nah bagaimana psi, ya, T itu ditentukan, ya, psi T ditentukan dari persamaan Schrödinger, ya, jadi saya tulis D per dt ini kalikan I H bar, gitu. Psi T, ya, H ini operator Hamiltonan, ya, dikenakan pada psi T itu. Nah, operator Hamiltonan ini ya bisa saja secara eksplisit nanti bergantung pada T, ya, bisa juga tidak, ya. Secara umum kebanyakan sistem kuantum, ya, itu H itu tidak bergantung pada waktu, tapi ada banyak juga apa namanya operator Hamiltonan itu bergantung pada waktu, gitu. Good. Nah, apa namanya, untuk sementara kita asumsikan dulu bahwa H itu tidak bergantung pada waktu secara eksplisit, gitu, ya. Nah, apa namanya, ya, jadi ini dinamika kuantum ini merupakan solusi dari persamaan diferensial ini yang disebut sebagai persamaan diferensial atau persamaan Schrödinger, ya, persamaan Schrödinger, ya. Ya, itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa dinamika ini adalah tidak lain adalah apa namanya aksi dari grup, ya, aksi dari grup dinamik, ya, grup yang beranggotakan, ya, semua bilangan real, ya, disertai dengan penjumlahan, gitu, ya. Jadi aksi grup ini pada apa namanya ruang Hilbert, ya, pada ruang Hilbert, ya, pada ruang Hilbert H tadi, ya, disertai dengan produk skala tadi, ya. Oke, jadi dinamika ini adalah aksi, ya, grup ini pada ruang Hilbert ini. Nah, sekarang kita asumsikan, ya, bahwa psi T, ya, psi T
ya, itu diperoleh dari apa namanya ya, diperoleh dari psi 0, ya, suatu vektor di dalam ruang Hilbert, ya, atau suatu keadaan, ya, ini dikenai dengan suatu operator, saya tulis UT gitu, ya. Oke, diasumsikan semacam itu. Nah, sekarang kalau psi T ini saya masukkan ke dalam persamaan Schrödinger itu, ya, maka kita dapatkan ini, ya. Jadi I bar itu D per dt, lalu ini kena UT gitu, ya. Dikenakan pada psi 0, ya. Oke. Nah, ini sama dengan apa namanya H. Oke, kenakan pada UT. Lalu UT itu dikenakan pada psi 0 gitu. Ya. Good. Nah, tentu saja, ya, ini bisa dituliskan sebagai IH bar, ya, UT gitu, ya. Sorry, DUT, karena yang ini yang bergantung pada waktu T hanya UT, ya, maka ini D per dt. Oke. Nah, ini sama dengan dikenakan pada psi 0, ya. Itu sama dengan H, ya, kenakan pada ini UT dikalikan dengan UT, lalu dikenakan pada ini psi 0, ya, maaf, psi 0. Ya, psi 0, ya. Oke. Nah, karena ini berlaku untuk sembarang psi 0 tadi, kita ambil asumsi psi 0 tadi sembarang vektor, sembarang keadaan di dalam ya, sembarang keadaan, artinya vektor dalam ruang Hilbert, maka kemudian kita bisa tuliskan bahwa ini sama terkait ekvivalen dengan ini dUt per dt. Itu sama dengan H dikalikan dengan UT itu. Nah, kita lihat, kita mendapatkan persamaan Schrödinger untuk operator U tadi. Ya, kita dapatkan persamaan Schrödinger untuk operator itu tadi. Oke. Nah, apa namanya solusi dari persamaan ini, ya, jika H ya, itu bukan merupakan fungsi waktu T, ya, maka orang bisa mengusulkan, ya, operator sebagai operator U itu adalah, ya, operator U itu, ya, T itu adalah ini eksponensial dari apa namanya ini, jadi minus I T dikalikan H topi per H bar gitu, ya. Jadi UT sama dengan D ini. Nah, bagaimana menghitung eksponensial dari apa namanya ini, jadi operator gitu, ya. Nah, ini kemudian dituliskan sebagai deret, ya, terinspirasi dari apa namanya E pangkat X itu, ya, dengan X bilangan real itu sebagai deret Taylor atau Maclaurin, ya, n dari 0 sampai dengan infinite, X pangkat n per n faktorial dari situ. Oke, nah kalau ini bilangan real, maka ini konvergen untuk semua bilangan real X itu. Nah, kalau itu ditulis, ya, kita bisa tuliskan sigma mengikuti itu, ya, n dari 0 sampai dengan infinite, ya, ini apa namanya per n faktorial, ya, dikalikan dengan ini, ya, minus I T, ini H barnya saya angkat sedikit, ya, kemudian H topi, ya, ini T, H topi operator Hamilton, ya, dibagi dengan H bar, ini pangkat n gitu. Nah, tentu pertanyaan serupa terkait dengan konvergensi bisa ditanyakan di sini, ya, apakah deret ini konvergen gitu. Jadi karena UT kita usulkan sebagai solusi, ya, bagi persamaan itu tadi berupa eksponensial dari I minus I T H topi per H bar dan ditulis sebagai apa namanya deret semacam itu, maka pertanyaannya adalah untuk apakah, ya, ini konvergen atau konvergen untuk T yang bagaimana, untuk H yang bagaimana begitu, ya. Nah, kalau kita lihat dari apa namanya topologi yang dibangkitkan oleh norm operator di dalam ruang operator, ya, maka ini konvergen, ya. Kabar gembiranya bahwa ini konvergen untuk apa namanya operator apapun, artinya bahwa eksponensial dari operator, misalnya omega, ya, omega apapun itu yang ditulis semacam itu konvergen untuk semua operator tadi, ya, itu kabar gembiranya. Jadi artinya bahwa ini ada gitu. Nah, mudah sekali membuktikan bahwa, ya, operator yang dikonstruksi dari deret semacam ini, ya, ini memenuhi persamaan ini. Ini adalah solusi dari persamaan itu. Dan juga bisa dibuktikan bahwa operator U ini uniter.
ya, operator U itu uniter, ya, yakni mempertahankan hasil kali skalar gitu, ya. Oke. Nah, uniter dalam pengertian ini ya, jadi hasil kali skalar antara U dikalikan pada V dikalikan dengan U, ini T ya, T dikalikan V, U T dikalikan kena pada psi ya, itu sama dengan produk skalar antara V dengan psi. Jadi ini berlaku untuk setiap psi, V anggota H gitu. Oke. Nah itu uniter. Jadi melestarikan produk skalar ya. Ini artinya bahwa melestarikan juga informasi statistik dan probabilistik itu. Good ya. Jadi ini mudah sekali membuktikan ya, otomatis ya, ini mudah sekali membuktikan bahwa ini memenuhi persamaan, memenuhi aturan atau syarat ini ya. Jadi U itu uniter ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ya. Jadi kalau kita bisa mengkonstruksi suatu pemetaan ya, saya tulis alfa begitu ya, alfa dari ini tadi, jadi R cross H menuju ke H ya, ingat ya, H ruang Hilbert ya, Nah, pemetaan itu ya menjodohkan setiap pasangan ya T, psi ya, atau V ya katakanlah gitu, itu dengan alfa T, V ya. Oke, di mana alfa T, V itu adalah U T ya dikalikan dengan V, dikenakan pada V gitu. Ya, ini tentu saja sama dengan V sebagai fungsi T tadi ya. Oke. Jadi adalah kurva yang berangkat dari V ya pada saat T sama dengan 0. Good. Nah, kita bisa membuktikan dengan mudah bahwa ya kedua sifat ini dipenuhi. Yakni bahwa alfa 0 V itu sama dengan V. Yang pertama, yang kedua ya alfa T plus T aksen ya, V itu sama dengan alfa T, alfa T aksen, V. Oke, saya rasa tidak sulit membuktikan ini ya dengan U yang semacam ini tadi ya. Oke, nah karena alfa itu memenuhi yang ditentukan dengan cara ini tadi ya, itu memenuhi kedua syarat ini ya, maka kemudian kita katakan bahwa alfa adalah aksi grup R, plus ya. Tentu saja ini dengan asumsi bahwa solusi persamaan Schrödinger ini tadi itu berlaku untuk semua T ya. Oke. Nah, memang ini berlaku untuk semua T ya. Oke, nah aksi grup pada ruang Hilbert ya, pada ruang Hilbert H itu tadi ya. Oke, jadi oleh karena itu kita lihat bahwa dinamika kuantum ya, sebenarnya juga dinamika yang lain ya, tapi khusus dinamika kuantum ini bisa dipandang sebagai aksi grup R, plus himpunan semua bilangan real disertai dengan operasi penjumlahan biasa itu ya pada ruang Hilbert atau ruang keadaan dari sistem kuantum itu ya. Oke, nah itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.